Stipe merupakan struktur yang mirip dengan batang. Stipe ini sebagai tempat tumbuhnya dari blade. Stipe ini digunakan sebagai penahan goncangan ombak. Kemudian ada holdfast. Holdfast merupakan struktur yang menyerupai akar. Struktur dari holdfast ini keras sehingga difungsikan untuk melekatkan tubuh pada substrat. Next. Nah, untuk habitat dari makroalga. Makroalga ini hidup di dalam substrat atau menempel dengan substrat. Substrat ini ada bermacam-macam, yaitu substrat lunak, lumpur, pasir, campuran pasir, dan lumpur. Nah, substrat lunak ini atau makroalga yang hidup dengan menempel pada lumpur atau pasir disebut epipelik. Contoh dari makroalga yang hidup dalam substrat lunak yaitu Halimeda, Caulerpa, Brachiaria, dan Hinea. Kemudian ada substrat keras. Contohnya karang mati, karang hidup, batuan. Nah, makroalga yang hidup dengan menempel pada batuan disebut epilitik. Kemudian kulit kerang, nah makroalga yang hidup dengan menempel pada hewan lain disebut epizoik. Contoh dari makroalga yang hidup dalam substrat keras yaitu jenis Enteromorpha, Ulva, Sargassum, dan Turbinaria. Kemudian ada makroalga yang hidup pada substrat atau dengan menempel pada tumbuhan lain. Contohnya Cladopora, Cetomorpha, dan Ceramium. Next. Nah, berikut merupakan ciri-ciri yang lebih spesifik dari 3 divisi makroalga. Yang pertama, kloropita atau alga hijau. Talus dari kloropita berbentuk filamen, bercabang atau tidak bercabang. Ada juga dari jenis kloropita yang talusnya berbentuk daun. Pigmen dominan dari kloropita ini klorofil A dan B sehingga kloropita berwarna hijau. Kemudian hasil fotosintesis dari kloropita ini disimpan dalam bentuk pati. Dinding sel dari kloropita berupa selulosa. Kloropita ini tersebar di daerah litoral pada kedalaman hingga 10 meter. Yang kedua, rhodopita. Talus dari rhodopita berbentuk silindris, filamen, dan lembaran. Pigmen dominan dari rhodopita ini phycoerythrin sehingga rhodopita berwarna merah. Cadangan makanan dari makroalga rhodopita yaitu tepung fluoride. Dinding sel dari rhodopita mengandung selulosa dan polisakarida. Makroalga rhodopita ini tersebar luas, banyak yang terdapat di perairan ikan sedang dan pasang surut. Yang ketiga, phyllopita atau alga coklat. Talus dari alga coklat ini tersusun dari filamen. Pigmen dominan dari phyllopita atau alga coklat itu ficosantin sehingga warna dari phyllopita berwarna coklat. Dinding sel dari phyllopita menghasilkan asam alginat. Kemudian cadangan makanan dari alga coklat atau phyllopita berupa laminarin. Phyllopita ini tersebar di daerah beriklim dingin dan tidak banyak yang terdapat di daerah tropis. Next. Oke, selanjutnya mengenai reproduksi makroalga. Nah, untuk reproduksi makroalga ini, itu ada dua cara nih. Ada yang aseksual, ada juga yang seksual. Nah, jadi untuk reproduksi aseksual ini berlangsung dalam berbagai cara. Nah, kebanyakan dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu pembelahan dan juga fragmentasi. Jadi untuk pembelahan dan fragmentasi ini termasuk kategori pertama, sedangkan reproduksi melalui zoospora termasuk kategori lainnya. Jadi itu banyak ganggang bersel tunggal ini berkembang biak melalui pembelahan sel untuk membentuk dua sel anak yang masing-masing kemudian menjadi individu baru. Nah, sel anak-anaknya ini dapat memisahkan diri dengan segera atau nantinya ini dapat tinggal bersama-sama untuk sementara sambil membentuk kelompok-kelompok semu sampai nantinya ini menjadi koloni-koloni sejati. Nah, untuk reproduksi melalui fermentasi itu dapat terjadi jika koloni-koloni tanpa filamen yang matang itu terpotong-potong menjadi dua bagian ataupun lebih. Nah, untuk reproduksi
aseksual inilah yang umumnya yang umumnya itu terjadi dalam dunia makroalga ataupun dunia ganggang. Nah, untuk reproduksi melalui zoospora itu juga sama ya, merupakan hal yang umum terjadi juga. Nah, apa sih itu zoospora gitu? Nah, zoospora ini semacam spora yang secara nggak langsung itu sel-selnya ini dapat bergerak ataupun dapat berenang bebas gitu. Jadi setiap zoosporanya ini nantinya ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu adalah reproduksi aseksual. Nah, untuk reproduksi seksual, sebagaimana pada tumbuhan tingkat tinggi, reproduksi seksual ini melibatkan pembentukan gamet. Nah, apa sih itu gamet gitu ya? Jadi gamet ini adalah sel yang hanya dapat tumbuh menjadi individu baru setelah peleburan dengan gamet lain gitu. Jadi hasil peleburan ini disebut juga dengan zigot. Nah, pada ganggang ditemukan dua tipe utama reproduksi seksualnya. Jadi ada yang isogami sama ada yang oogami. Nah, bedanya itu apa? Kalau isogami, jadi itu simpelnya gamet jantan sama betina itu sama gitu, bentuk dan besarnya. Dan keduanya itu motil, itu bergerak. Sedangkan untuk yang oogami, ini gamet betina atau sel telurnya ini lebih besar dari gamet jantan serta bentuknya berbeda. Jadi di sini yang motil itu hanya dari gamet jantan. Oke, seperti itu untuk reproduksi dari makroalga. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan, oh ya, ada video terlebih dahulu ya. Algae are non-flowering plants. In this video, we will learn about reproduction in algae. Reproduction is the process by which new organisms are formed. Reproduction can be of two types: 1. Sexual reproduction, and 2. Asexual reproduction. For sexual reproduction to take place, both male and female are required, but asexual reproduction takes place through seeds, spores, etc. Algae reproduce both sexually and asexually. There are different ways asexual reproduction takes place in algae. 1. By vegetative reproduction or fragmentation. In this reproduction, algae breaks down into small fragments and these fragments grows to bigger organisms. Spirogyra reproduces in such fashion. 2. Asexual reproduction through spores. Spores are small cell which germinates to become full-grown plants. In this reproduction, first spores produces male and female gametes, and then these gametes fuse together to form zygote which grows into a plant. Sexual reproduction can be of two types. 1. Scalariform conjugation. In this process, male and female gametes are obtained from different filaments in the same algae. At microscopic level, algae are formed by chain of filaments. During scalariform conjugation, filament with male and female gametes get connected and a new plant is formed. 2. By producing sex organs. Some algae do not have sex organs since beginning, but they grow them later.
In such algae, male sex organ is called Antheridia and female sex organ is called Archegonia. Chara is a freshwater algae which reproduced by growing male and female sex organs. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai kandungan makroalga. Secara umum, rumput laut mengandung nutrisi yang cukup lengkap seperti air, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, dan abu. Selain itu, terdapat juga enzim, asam nukleat, asam amino, vitamin A, B, C, D, E, dan K. Selanjutnya, terdapat makromineral yang terdapat dalam rumput laut seperti nitrogen, oksigen, kalsium, dan selenium. Untuk mikromineralnya terdiri dari zat besi, magnesium, dan natrium. Menurut Daud 2013, namun tidak dijelaskan jenis rumput laut tersebut dan lama waktu yang dibutuhkan dalam membudidayakannya. Selanjutnya membahas mengenai kebutuhan nutrisi dalam melakukan budidaya rumput laut. Sebagai organisme fotosintetik, rumput laut membutuhkan cahaya matahari untuk mendukung pertumbuhannya dengan menghasilkan karbohidrat. Kebutuhan intensitas cahaya matahari bagi kelompok Sargassum lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok alga merah. Semakin dalam lokasi yang digunakan akan semakin menurunkan bobot rumput laut yang dihasilkan, karena intensitas cahaya yang didapat semakin menurun. Tumbuhan yang berada di perairan memerlukan fosfor selain itu, tumbuhan yang berada di perairan memerlukan fosfor sebagai ion fosfat untuk pertumbuhan yang disebut dengan nutrien atau unsur hara makro. Sumber alami fosfat di perairan dapat diperoleh dari pelapukan batuan mineral dan dekomposisi bahan-bahan organik. Sumber antropogenik fosfor berasal dari limbah industri, domestik, dan limbah pertanian. Fosfat dapat menjadi faktor pembatas baik secara temporal maupun spasial karena sumber fosfat yang sedikit di perairan. Kisaran fosfat yang optimal untuk pertumbuhan rumput laut adalah 0,051 ppm sampai 1 ppm. Nitrat NO3 merupakan bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien bagi pertumbuhan rumput laut. Nitrat sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Senyawa ini dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan. Nitrifikasi yang merupakan proses oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat adalah proses yang penting dalam siklus nitrogen dan berlangsung pada kondisi aerob. Nitrat dapat digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesuburan perairan. Perairan oligotrofik memiliki kadar nitrat antara 0 sampai 5 mg per liter, perairan mesotrofik memiliki kadar nitrat antara 1,5 mg per liter, dan perairan eutrofik memiliki kadar nitrat yang berkisar antara 5 sampai 50 mg per liter. Nitrat dan fosfat dibutuhkan rumput laut sebagai bahan dasar pembentukan protein. Selanjutnya masuk ke kebutuhan lingkungan. Yang pertama itu ada suhu. Suhu optimalnya 20-30 derajat Celcius. Suhu ini berguna untuk respirasi makroalga dan mengurai zat-zat nutrisi yang diperoleh dari kandungan air laut. Semakin tinggi temperatur akan menyebabkan kelarutan oksigen dalam air menjadi berkurang dan terjadi kesulitan dalam respirasi. Selanjutnya yang kedua itu arus 20-40 cm per detik. Arus sangat mempengaruhi kesuburan makroalga karena melalui pergerakan air, nutrien-nutrien yang terbawa arus dapat terdistribusi dan diserap melalui talus. Jika arusnya besar, maka dapat mempengaruhi kematian pada makroalga. Yang ketiga ada salinitas 17-40 ppt. Apabila salinitas terlalu rendah, maka pertumbuhan akan terhambat, warna talus menjadi coklat kepucatan. Next. Yang keempat ada pH optimumnya 7-9. pH menjadi faktor pembatas terhadap kehidupan dan keberadaan suatu tumbuhan. Walaupun air laut memiliki nilai pH yang relatif stabil, tetapi dapat dipengaruhi oleh aktivitas fotosintesis, suhu, serta buangan industri dan rumah tangga. Yang kelima ada oksigen terlarut atau DO 4,5-6 mg per liter. Kebutuhan oksigen terlarut untuk pertumbuhan makroalga hampir sama untuk kelas Chlorofisciae, Phaeophyceae, dan Rhodophyceae.
Hanya beberapa jenis marga seperti Dictyoscaperia, Enteromorpha, dan Valonia sangat berkebutuhan oksigen terlarut yang relatif tinggi. Dan yang keenam adalah kedalaman perairan yang 1-5 meter. Makroalga pada kedalaman tersebut masih dapat hidup karena sinar matahari masih dapat menembus sampai dasar perairan sehingga dapat membantu proses fotosintesis. Next. Berikutnya adalah teknik budidaya dari makroalga. Nah, makroalga ini dia terbagi, budidayanya terbagi menjadi 3 metode berdasarkan dari posisi makroalga terhadap dasar perairan. Di sini ada metode dasar, metode lepas dasar, dan juga metode apung. Untuk metode dasar ini, penanaman dilakukan dengan mengikat bibit yang telah dipotong pada karang atau balok semen, kemudian disebar pada dasar perairan. Kemudian untuk metode lepas dasar, ini dilakukan pada dasar perairan yang terdiri dari pasir, sehingga mudah untuk menancapkan patok. Kemudian metode ini dilakukan dengan bibit diikat pada tali rafia, yang kemudian diikatkan pada tali plastik, yang kemudian direntangkan pada pokok kayu ataupun bambu. Kemudian untuk metode apung ini disebut juga dengan long line. Metode ini cocok untuk perairan dengan dasar perairan yang berkarang dan juga pergerakan air yang didominasi oleh ombak. Nah, next. Berikutnya ada tahapan dari teknik budidaya berdasarkan dari Sofia et al. 2020, yang mana pada sumber tersebut menyatakan menggunakan teknik rakit gantung. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu konstruksi wadah, persiapan bibit, pemeliharaan, dan juga pemanenan. Pada tahapan konstruksi bibit ini dilakukan dengan menggunakan pipa paralon yang diisi dengan campuran semen, kemudian dirangkai dengan pipa penyambung membentuk dari rakit seperti itu. Kemudian untuk persiapan bibit ini, dia dilakukan pertama yaitu bibit dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran maupun organisme yang penempel. Kemudian untuk karakteristik bibit yang digunakan ini yaitu tampilan rumpun yang banyak cabangnya, kemudian tidak terdapat adanya cacat atau luka, kemudian segar dan juga warna yang cerah. Kemudian bibit dilakukan pemotongan dan ditimbang hingga sebesar 100 gram. Kemudian bibit yang telah ditimbang tadi diikatkan pada tali ris yang kemudian ditanam pada rakit gantung. Kemudian untuk pemeliharaannya di sini yaitu dilakukan selama 45 hari, yang mana setiap harinya dilakukan pembersihan kotoran ataupun lumut yang menempel pada rumput laut. Kemudian tahapan terakhir yaitu adalah pemanenan, yang mana setelah dilakukan pemeliharaan selama 45 hari, dilakukan pemanenan, kemudian dilakukan penjemuran minimal 3 hari sampai kering. Next. Pilihlah lokasi yang cocok untuk budidaya rumput laut. Salinitas, pH, dan suhu yang memenuhi standar serta terhindar dari muara sungai, aktivitas pelabuhan, buangan limbah, dan gelombang besar. Dalam budidaya rumput laut, pemilihan lokasi menjadi faktor yang sangat menentukan untuk keberhasilannya, karena tidak semua lokasi cocok dengan budidaya rumput laut. Jadi pemilihan lokasi ini menjadi faktor penentu untuk keberhasilan rumput laut itu sendiri. Pakailah bibit yang sudah berumur 25 hingga 30 hari. Pilih bibit yang berwarna cerah dan talus atau cabang yang banyak. Potong bibit dengan pisau anti karat dengan potongan tegak lurus. Dalam memotong ini, diupayakan menggunakan pisau stainless. Kenapa pisau stainless? Karena pisau stainless ini dia
selain tajam, dapat memotong dengan halus dan dia tidak berkarat. Berbeda, jangan melakukan pemotongan dengan memotong pakai kuku atau benda-benda tumpul, karena itu dapat memecah, membuat bekas potongan itu kasar, sehingga akan sangat mudah ditempeli oleh lumpur atau zat-zat lain, bahan-bahan lain yang akan memicu penyakit-penyakit terhadap rumput laut itu sendiri. Ikatlah bibit dengan berat 100 gram. Pemilihan bibit yang benar dalam berbudidaya rumput laut usianya 25 hari sampai dengan 30 hari. Dengan banyak cabang, yang muda dan banyak yang runcing serta berwarna cerah. Ikatlah bibit dengan jarak 20 cm supaya bibit dapat berkembang dengan baik. Jarak ikat yang terlalu pendek akan menghambat pertumbuhan bibit. Gunakan tali PE berdiameter 4 hingga 5 mm sebagai tali bentang atau ris. Cara mengikat rumput laut untuk kita berbudidaya, berat bibitnya kira-kira 100 gram dengan jarak per titik 20 cm. Bibit diikat dengan berat 100 gram dengan jarak dari titik ke titik 20 cm. Pasang tali bentang atau ris dengan kencang karena akan mempengaruhi pertumbuhan. Tempatkan rumput laut 30 cm di bawah permukaan air laut pada metode long line dengan 20 cm di atas dasar laut pada metode dasar. Lakukan penyulaman pada ikatan yang kosong supaya hasil bisa maksimal. Bersihkan tanaman lain atau gulma dan kotoran yang menempel di rumput laut karena bisa memicu timbulnya penyakit dan mengganggu pertumbuhan yang bisa menyebabkan kematian. Untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal, rumput laut dipanen setelah berumur 45 hari. Karena pada masa ini, zat yang terkandung di dalamnya sudah maksimal. Jemurlah rumput laut di atas para-para atau digantung, supaya terhindar dari kotoran seperti debu, pasir, dan kotoran lainnya. Tutuplah rumput laut pada malam hari atau ketika hujan, supaya kualitas produksi tetap terjaga. Potensi perairan Indonesia sangat luas, 3/4 wilayahnya adalah perairan. Nilai rumput laut sangat menguntungkan, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Hasil rumput laut ini kami gunakan untuk usaha salon, spa, dan sekarang kami mau rencana untuk membangun penginapan. Untuk hasil rumput laut juga untuk sehari-hari, keperluan rumah tangga juga, untuk upacara juga, ya untuk kepentingan yang lainnya juga. Semua dari rumput laut. Budidaya rumput laut secara tidak langsung akan turut berkontribusi menjaga ekosistem laut itu sendiri karena masyarakat akan fokus pada budidaya dan tidak lagi melakukan aktivitas yang tidak ramah lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem laut. Bahwa rumput laut itu bisa sebagai menjaga ekologi daripada pesisir itu sendiri,
Dan di beberapa literatur juga rumput laut adalah sebagai penyerap karbon yang cukup baik selain hutan itu sendiri. Berikut merupakan dokumentasi dari kerja kelompok yang kami lakukan. Untuk Ibu dan teman-teman, maaf, ada satu video lagi yang akan kami tampilkan. Sebagai bagian dari segi karang dunia, Indonesia memiliki varian jenis rumput laut. Setidaknya sebanyak 550 jenis rumput laut ada di perairan Indonesia. Saat ini baru 4 jenis rumput laut ekonomis tinggi yang telah berhasil dibudidayakan, yakni Eucheuma cottoni, Gracilaria, Caulerpa sp, dan Halimenia sp. Tercatat total luas potensi lahan indikatif budidaya laut 12 juta hektar, di mana luas lahan efektif untuk pengembangan rumput laut diperkirakan mencapai 1,45 juta hektar dengan kapasitas yang bisa dioptimalkan mencapai 130 juta ton basah per tahun. Indonesia tercatat sebagai produsen terbesar rumput laut dunia untuk jenis Eucheuma cottoni dan Gracilaria. Sentra produksi rumput laut nasional didominasi oleh 10 besar provinsi di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, 2013 hingga 2017, volume produksi rumput laut nasional mengalami tren yang positif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,8%. Angka sementara tahun 2017, produksi rumput laut nasional tercatat sebesar 10.815.952 juta ton. Nama saya Suryah atau Ina Bayu, alamat Nambung. Saya petani rumput laut. Saya punya tali 1000. Kalau saya panen semuanya 1000 tali, kadang-kadang saya dapat seton atau 10 kintal, kadang-kadang saya dapat 1 ton 5 kintal atau 5 timbang gitu. Saya merasa kecukupan, dapat beli beras, dapat biaya anak sekolah. Saya minta dukungan dari Ibu Mantri Susi Puji Lastuti untuk perkembangan rumput laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya dalam mendorong produksi rumput laut nasional yang berkualitas. Upaya tersebut antara lain pengembangan kawasan budidaya rumput laut berbasis klaster di sentral-sentral produksi, pengembangan kebun bibit rumput laut, peningkatan kualitas bibit melalui kultur jaringan. Untuk pengembangan bibit unggul berkualitas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun unit laboratorium kultur jaringan di beberapa unit pelaksana teknis. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggenjot pengembangan budidaya rumput laut di kawasan terluar dan perbatasan. Melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada pemanfaatan potensi nilai ekonomi rumput laut dengan mendorong industrialisasi rumput laut di kawasan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menggarap potensi perairan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk pengembangan budidaya rumput laut. Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kabupaten Fakfak, Papua Barat sebagai sentral kawasan pengembangan budidaya rumput laut nasional. Selain itu, nilai ekspor rumput laut Indonesia juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,09% per tahun selama periode tahun 2013 hingga 2017.
Tahun 2017 tercatat sebesar 204,98 juta US dollar atau memberikan kontribusi sebesar 4,54% terhadap total nilai ekspor perikanan nasional. Untuk membangun siklus bisnis rumput laut yang efisien, pemerintah mendorong implementasi roadmap rumput laut secara konkret. Adapun fokus strategi yaitu melakukan penataan sistem tata niaga rumput laut, khususnya terkait supply chain yang lebih efisien dan transparan. Sedangkan terkait mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong produk rumput laut agar memenuhi SNI dan persyaratan ekspor lainnya. Dan pada akhirnya, ke depan Indonesia tidak hanya dikenal sebagai eksportir bahan baku semata, namun mampu menjadi kiblat industri rumput laut dunia. Baik, itulah yang dapat kelompok 2 sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke baik, selanjutnya akan saya... Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dengar kita. Oh ya, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Selanjutnya saya serahkan ke kelompok pembahas. Terima kasih. Baik, kelompok pembahasnya mana kelompok pembahas? Halo? Ya, Bu, ada. Ya, Bu. Oke. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya. Perkenalkan, saya Indah Dauna dengan NIM C123. Di sini saya akan membahas presentasi dari sisi isi presentasinya ya. Nanti teman-teman yang lain dari kelompok 10 akan menyampaikan dari sisi yang lain. Untuk poin-poin yang disampaikan sudah bagus, sudah termasuk poin-poin. Terus tadi di awal juga disampaikan topik yang akan dibahas itu apa aja, jadi lebih memudahkan kita dalam memahami materinya. Terus tadi daftar pustaka yang digunakan juga sudah cukup banyak dan terkini gitu, jadi insya Allah lebih sesuai. Nah terus isinya juga sesuai dengan outline project yang dikasih dari kuliahnya. Sama tadi, paling tadi di slide yang teknik budidaya itu kan cuma dikasih gambar aja, tapi nggak dikasih penjelasannya. Mungkin kalau dikasih penjelasan di teknik budidayanya bisa lebih mudah lagi dipahami. Mungkin segitu aja. Teman-teman kelompok 10 yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan, sebelumnya saya Sudan Bahaudin, NIM C158, izin menyampaikan dari sudut pandang cara penyampaiannya. Nah, dari kelompok 2 sendiri ini, dengan beranggotakan 5 orang, itu masing-masing untuk penyampaiannya sudah baik ya. Lalu di PPT juga ada penampilan gambarnya, lalu disertakan videonya juga. Jadi cara penyampaiannya sudah baik dari awal hingga akhir. Untuk keseluruhan penyampaian, kelompok 2 sudah sangat baik. Terima kasih. Ya baik, izin menambahkan ya dari kelompok pembahas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gian Ahmad Ramdhani, NIM C199. Ini saya dari kelompok pembahas atau kelompok 10 ingin membahas dari segi layout PowerPoint-nya ya mungkin. Untuk dari PowerPoint-nya sendiri, untuk dari segi kontras warna dan pemilihan font atau font size-nya juga itu udah cukup baik. Bisa terbilang mudah dibaca seperti itu. Tapi di sini ada beberapa catatan sih yang saya temukan, seperti pada slide yang karakteristik makroalga kalau nggak salah waktu itu yang ada yang penyebutan jenis makroalga 3, yaitu ada chlorophyta, rhodophyta, dan phaeophyta. Nah di situ mungkin maksudnya ingin mengekspos tulisan itu ya, cuman
kelompok yang presentasi itu mengetik dengan font yang thin atau light gitu, jadi nggak di bold. Mungkin itu seharusnya di bold ya, jadi lebih jelas aja. Terus untuk dari catatan yang kedua saya yang temukan itu di ciri-ciri makroalga. Di situ menurut saya layoutingnya terlalu rapat dan ya terlalu rapat lah, terlihat terlalu rapat. Mungkin itu kalau saran dari saya bisa dibuat per slide ya, yang bagian kloropita dan kloropita ciri-cirinya apa itu mungkin bisa dibikin satu slide saja, jadi nggak ditumpuk 3 di satu slide gitu. Sama tadi ada beberapa citasi yang ditulis tidak ditulis italik ya, yang di bagian etolnya. Tapi dari segi keseluruhan sih, dari kontras warna itu udah cukup baik, dan ilustrasi juga tadi sudah disampaikan Suden itu cukup pada ilustrasinya dan ya cukup tergambarkan lah. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin dari teman-teman kelompok 10 ada tambahan. Oke, izin menambahkan untuk tadi yang kelompok pembahas, untuk dari segi waktunya, untuk waktu presentasi mungkin bisa dioptimalkan lagi. Tadi baru 32 menit ya. Selanjutnya untuk untuk waktu pengumpulan sudah tepat waktu karena tadi malam dikumpulinnya jam 23:20. Oke, mungkin cukup sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada tim pengulas. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab kali ya, yang akan saya moderatori. Mungkin dibuka sesi tanya jawab. Untuk termin pertama ada 3 penanya. Bagi yang berminat untuk bertanya silakan raise hand. Oke, sudah terdapat 3 penanya pertama nih. Yang pertama dari saudari Afrilia Bagus, lalu saudari Amalia Istiqomah, dan juga saudara Aldigo. Mungkin untuk pertanyaan dipersilakan dan harap dicatat ya bagi kelompok 2. Baik, terima kasih saudara student atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afrilia Bagus. Ini di 103 mematikan kamera karena terkendala jaringan. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan ada beberapa metode dalam budidaya makroalga. Nah, metode tersebut didasarkan pada apa ya, kalau boleh saya tahu, dan perbedaan penggunaannya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Apa sudah jelas kelompok 2 pertanyaannya? Cukup jelas, terima kasih. Oke, mungkin dikumpulin dulu ya pertanyaannya. Lanjut pada saudari Amalia Istiqomah. Oke, terima kasih Suden. Izin bertanya untuk kelompok 10 ya. Selain tadi kebutuhan lingkungan yang sudah disebutkan, apakah ada lagi faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari makroalga itu sendiri? Terima kasih. Oke, sip. Amal, apa sudah jelas kelompok 2 pertanyaannya? Oh iya, itu ada pertanyaan dari Ibu Juli pada kelompok 2 di kolom chat. Oh ya, untuk bahan presentasinya kita kumpulkan di bagian mikroalga, Bu. Karena bagian makroalga belum ada portalnya. Oh ya, oke. Makasih. Oke, baik. Izin melanjutkan. Baik, tadi pertanyaan dari Amal sudah jelas ya. Lanjut ke penanya ketiga, Muhammad Aldido, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Alrido, NIM C129, izin bertanya ke kelompok 2. Nah, tadi dijelaskan ya bahwa salah satu kebutuhan nutrisi rumput laut yang terpenting itu ada dari cahaya matahari. Sementara metode budidayanya itu ada metode yang di dasar dan ada juga long line yang di permukaan air. Nah, sebenarnya pada kedalaman berapa sih rumput laut itu optimal dibudidayakan sehingga cahaya matahari itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal? Terima kasih. Oke, baik. Apakah sudah jelas pertanyaannya, kelompok 2? Oke, mungkin sudah. Untuk termin pertama dicukupkan. Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya. Izin minta waktu 1 menit ya, Suden. Oke, baik. Dipersilakan.
izin menjawab untuk pertanyaan dari Afril tadi. Pertanyaannya tadi kan di bagian metode budidaya tadi ada 3, yaitu metode dasar, lepas dasar, sama apung. Nah, tadi ditanyakan didasarkan pada apa dan perbedaan penggunaannya. Jadi metode tadi itu didasarkan pada posisi dari makroalganya itu terhadap dasar perairan, begitu. Jadi berdasarkan pada posisinya. Kemudian untuk perbedaan penggunaannya ini dia seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya juga, metode lepas dasar ini dia digunakan pada perairan yang terdiri dari pasir gitu, sehingga mudah untuk dilakukan penancapan patok ataupun pancang. Nah, sedangkan pada metode apung ini dilakukan untuk perairan yang berkarang dan juga pergerakan airnya didominasi oleh ombak. Jadi untuk penggunaannya ini didasari pada lokasi budidayanya gitu. Kemudian untuk tadi metode dasar ini dia itu dilakukan dengan menggunakan bibit dengan berat tertentu gitu. Jadi selain dari lokasi budidayanya juga dari penggunaan bibitnya seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Amirul. Baik, izin masuk. Izin menjawab pertanyaan dari Alrido tadi mengenai kedalaman berapa, tingkat kecerahan berapa yang optimal untuk budidaya rumput laut. Menurut jurnal yang saya baca dari jurnal Muslimin dan Sari 2017, tingkat kecerahan antara 4-6 meter termasuk kisaran yang baik untuk keberlangsungan budidaya rumput laut Euchema cottoni. Gimana untuk Alrido? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Amalia. Jadi kekeruhan pada jenis makroalga tertentu berpengaruh pada tingkat pertumbuhan akibat kurangnya asupan sinar matahari untuk keperluan fotosintesis. Apabila tingkat kekeruhannya tinggi, makroalga banyak mengalami kematian. Nah, kebutuhan turbidity yang baik untuk pertumbuhan makroalga pada umumnya dibutuhkan 5-6. Kekeruhan tinggi juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan hampir semua jenis makroalga, di mana penetrasi cahaya matahari terhadap lapisan air menjadi rendah, sedangkan makroalga untuk kebutuhan intensitas cahayanya membutuhkan 6.500 sampai 7.500 lux. Apakah menjawab, Amalia? Sudah, terima kasih Advan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada penanya dan juga para yang menjawab kelompok 2. Silakan untuk termin 2 dibuka untuk 3 penanya tercepat. Oke, baik. Ada Mahdia Rosana, lalu ada Nada Angga, dan juga lain Asfika. Dipersilakan. Ya, izin masuk. Apakah suaranya terdengar jelas? Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Izin bertanya ke kelompok 2. Jadi tadi kan bagaimana yang kita ketahui untuk rumput laut itu merupakan salah satu komoditi ekspor yang menjanjikan ya. Yang ingin saya tanyakan, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam budidaya rumput laut sendiri? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mahdia. Sudah tercatat ya kelompok 2. Next, pertanyaan dari Nada Angga. Dipersilakan. Oke, apakah terdengar? Terdengar. Oke, di sini mau nanya. Tadi disebutkan bahwa perairan alami itu memiliki kandungan nitrat dan nitrogen nggak lebih dari 0,1 ppm. Itu misalnya lebih dari ambang itu 0,1 ppm itu kenapa? Terima kasih. Oke, baik. Sudah jelas ya kelompok 2. Selanjutnya pertanyaan dari lain. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suaranya pelan, lain bisa dikencangkan. Izin bertanya, tadi kan hanya disebutkan pigmen dominan dari masing-masing alga ya. Nah,
bisa dijelaskan nggak selain pigmen yang dominan itu di dalam alga mengandung pigmen apa saja? Sekian, terima kasih. Oke, apakah sudah jelas kelompok 2 pertanyaannya? Terkait pigmen selain dominan gitu. Jelas, sudah. Oke, sip. Terima kasih pada para penanya. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari lain terkait pigmen dominan dari makroalga yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk alga hijau sendiri, selain pigmen klorofil A dan B, dari alga hijau memiliki pigmen karotin, yaitu yang berwarna merah, kuning, oranye, hijau tua. Dan juga ada pigmen lutein dan zeaxanthin. Pigmen ini salah satu dari karotenoid. Nah, warna pigmennya sendiri kuning hingga merah. Kemudian dari alga merah, tadi disebutkan bahwa pigmen dominannya phycoerythrin. Selain itu, dari dalam alga merah itu terdapat pigmen klorofil A dan B. Juga terdapat karoten, xanthofil, dan phycobilin. Kemudian untuk alga coklat, tadi kan pigmen dominannya itu phycoxanthin. Nah, pigmen lain selain pigmen yang dominan dari alga coklat yaitu klorofil A dan C, karotin, dan xanthofil. Apakah menjawab lain? Sudah cukup jelas. Terima kasih Ais atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaannya Mahdia Rosana. Tadi pertanyaannya itu kan hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan budidaya rumput laut ya. Jadi untuk hal-hal yang diperlukan untuk keberhasilannya ini, yang pertama itu ada dari pemilihan lokasi, karena pemilihan lokasi ini kan penting juga seperti tadi yang disebutkan oleh Van, ada arus, kemudian ada parameter-parameter lainnya gitu. Jadi penentuan lokasi ini penting gitu untuk dilakukan sebelum pembudidayaan dari si rumput laut. Kemudian selain dari pemilihan lokasi ini juga perlu adanya teknik yang benar begitu, teknik budidaya yang benar. Seperti tadi di video juga dijelaskan bahwa pemotongan dari bibit itu menggunakan pisau, jangan menggunakan tangan begitu. Kemudian untuk teknik ini juga ada seperti pemilihan bibit yang baik, terus kemudian perlakuan-perlakuan lainnya seperti itu. Kemudian ada juga cara penanaman dengan jarak tertentu, tidak terlalu dekat, seperti itu. Ataupun pengontrolan tanaman lainnya, seperti tadi juga dijelaskan sebelumnya, ada dilakukan pengontrolan setiap hari untuk diambil tanaman pengganggu ataupun kotoran yang menempel, seperti itu. Apakah menjawab? Iya, cukup menjawab. Terima kasih, Amirul. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Nada mengenai kandungan nitrat nitrogen yang tidak lebih dari 0,1 ppm. Nah, yang terjadi jika kadar nitrat lebih besar dari 0,1 ppm itu akan menyebabkan blooming pertumbuhan alga dan pada pertumbuhan air juga. Apakah menjawab? Iya, terima kasih banyak. Oke, baik. Untuk termin 2 sudah terjawab atas pertanyaan-pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ada, kami buka termin ketiga, mungkin 1-2 penanya. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Bahkan juga kalau masih ada, boleh. Persilakan. Ayo yang mau bertanya ke kelompok 2.
Oke, baik. Yang pertama ada Muhammad HD. Ada lagi, teman-teman? 2 Adila. Oke, satu lagi atau mungkin? Oke, mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Dipersilakan kepada saudara Muhammad HD. Oke, baik. Terima kasih, Suden. Saya HD, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi sempat mendengar teman-teman kelompok 2 itu menjelaskan tentang senyawa-senyawa yang ada di rumput laut itu sendiri gitu. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya mendengar juga senyawa alginat ya kalau nggak salah. Nah, kalau senyawa alginat itu sendiri dalam penerapannya di dunia industri itu seperti apa ya? Atau bisa dimanfaatkan seperti apa ya? Mungkin itu saja, Suden, pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih. Apakah kelompok 2 sudah jelas pertanyaannya? Sip. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ada Adila Deza, silakan. Terima kasih, Suden. Adila Dezam, C167, izin bertanya. Tadi di awal-awal kan disebutin macam-macam alga, salah satunya ada Phaeophyta. Dan di situ disebutin kalau cadangan makanannya itu laminarin. Nah, penasaran aja laminarin itu apa dan bisa dimanfaatin untuk apa aja. Mungkin bisa dijelasin oleh kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Adila. Udah jelas ya kelompok 2 ya? Oke, ada penanya yang baru kepada saudara Akram, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Suden. Jadi izin off-cam ya, teman-teman. Jadi mungkin ini pertanyaan agak-agak lumayan umum sih sebenarnya. Jadi saya pernah baca kalau rumput laut itu bisa menghasilkan bioetanol gitu. Nah, mungkin teman-teman karena ini ngebahas rumput laut juga, tahu nggak sebenarnya bioetanolnya itu di bioetanol dalam rumput laut itu dijadikan sebagai keuntungan, maksudnya keuntungannya apa sih yang didapat kalau menggunakan bioetanol dari rumput laut sih? Itu sih mungkin. Terima kasih. Jelas nggak? Oke, jelas ya kelompok 2 pertanyaannya atau kurang jelas? Maaf, boleh diulang nggak, Akram? Oke, Akram. Oke, jadi pertanyaan itu singkatnya aja lah. Mungkin teman-teman tahu nggak di rumput laut itu ada bioetanol gitu. Mungkin teman-teman tahu fungsi atau keuntungan dari bioetanol dari rumput laut gitu. Itu sih singkatnya. Makasih. Makasih, Akram. Sudah jelas ya? Udah. Oke, sip. Dipersilakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih HD atas pertanyaannya ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu senyawa alginat gitu ya. Jadi alginat ini merupakan komponen dari dinding sel alga yang biasanya ini tuh banyak dijumpai pada alga coklat atau Phaeophycota. Nah, untuk pemanfaatan senyawa alginat di dunia industri itu sendiri, itu sudah banyak dilakukan. Nah, biasanya itu banyak digunakan dalam produk susu dan juga makanan yang dibekukan untuk mencegah pembentukan kristal es. Nah, itu dalam industri pangan. Nah, untuk industri farmasi, biasanya itu senyawa alginat itu digunakan sebagai bahan pembuatan pelapis kapsul dan juga tablet, dan juga untuk pembuatan obat-obatan. Seperti itu, HD. Bagaimana? Apakah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih Umi Zakia. Saya izin menjawab pertanyaan dari Dila terkait apa sih itu laminarin dan manfaatnya untuk apa. Seperti ya Dila pertanyaannya. Iya, betul. Oke, jadi laminarin itu merupakan polisakarida sebagai cadangan makanan dari alga coklat. Nah, laminarin ini terdiri dari 84-90%-nya gula dan 6-9%-nya merupakan asam uronat. Nah, laminarin ini dapat dimanfaatkan dalam bidang medis dan farmasi, yaitu sebagai penghambat tumor, dapat juga sebagai pencegah terjadinya koagulan, kemudian dapat memberi perlindungan terhadap infeksi bakteri patogen, dan dapat digunakan sebagai perlindungan radiasi, terus dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian dapat menurunkan kadar kolesterol, dan dapat menurunkan tekanan darah. Apakah menjawab, Adila? Iya, cukup menjawab. Makasih, Ais. Terima kasih. Izin masuk, teman-teman.
Izin menjawab pertanyaan dari Akam tadi mengenai bioetanol yang dihasilkan dari rumput laut ya. Jadi keuntungannya itu keuntungan lebih yang dapat diperoleh adalah tidak membutuhkan traktor seperti yang di darat. Tanpa penyemaian benih, gas CO2 yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan panen yang terus-menerus dapat dengan waktu tanam alga yang hanya 1 minggu. Gitu. Apakah sudah menjawab, Akram? Sudah, Arita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada para penanya dan juga kelompok 2 yang sudah menjawab. Mungkin sekarang sudah termin ketiga ya. Untuk Ibu Juli, apakah sudah cukup atau seperti apa, Ibu? Masih ada pertanyaan lagi nggak? Oke, mungkin ada lagi nggak? Kalau tidak, dicukupkan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Dihitung mundur mungkin ya. 5. Ya, ini izin menambahkan ya pertanyaannya dari Akram. Boleh nggak ini? Iya, silakan Umi Zakia. Oke, jadi untuk alga itu sendiri kan yang buat penghasil bioetanol. Jadi meskipun masih dalam tahap riset yang mendalam, jadi potensi alga laut ini sebagai penghasil bioetanol itu sangat menjanjikan gitu di masa yang akan mendatang. Nah, ini negara-negara maju, biasanya ini seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga Kanada, itu tuh udah mentargetkan mulai tahun 2025 itu bahan bakar hayati itu bisa diproduksi dari budidaya cepat mikroalga yang tumbuh di perairan tawar ataupun asin. Seperti itu, Akram. Oke, baik. Terdapat tambahan jawaban ya untuk penanya Akram dari Ibu Zakia. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya teman-teman sebelum dicukupkan? Saya hitung mundur kalau tidak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Terima kasih. Kurang lebih mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sudan yang sudah memoderatori sesi diskusi tadi ya. Kemudian terima kasih juga ke kelompok 2, kelompok 2 ya? Ya, betul. Kelompok 2 yang sudah presentasi. Saya lihat tadi presentasinya masih banyak baca ya. Masih banyak baca, mungkin ya, tapi rasanya sih rata-rata masih banyak baca ya. Memang beda sih kalau di presentasi online dengan presentasi offline ya. Kalau presentasi offline biasanya jarang tuh yang masih membaca ya. Oke, dari konten ya, saya lihat sih sudah menarik ya, walaupun memang proporsi antara masih ada ruang-ruang kosong yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dan sehingga informasi-informasi yang penting justru ya, contoh nih seperti gambar struktur tubuh dari makroalga itu ya, itu kan sebetulnya suatu informasi yang penting ya. Tapi karena tulisannya kecil-kecil, saya sih nggak tahu, mungkin kalau kalian sih belum punya masalah penglihatan ya. Kalau saya udah berumur, jadi kalau tulisan kecil-kecil tuh nggak kelihatan gitu ya. Nah ini mungkin padahal ada ruang di situ yang cukup besar gitu ya, ruang kosong yang bisa dimanfaatkan supaya gambarnya itu bisa lebih jelas ya. Jadi itu mungkin ya, nanti sebelum saya melihat ke isinya ya. Oke, kemudian masih banyak tulisan ya. Sekali lagi ini Anda sudah ada di semester 5 ya? Betul nggak? Ya, Anda ada di semester 5, artinya kemampuan Anda dalam membuat presentasi ini harusnya sudah advance ya. Anda sudah mau masuk semester 6 nih, bukan semester 5 lagi. Bentar lagi semester 6 ya. Jadi kemampuan membuat presentasi ini harusnya sudah masuk ke level advance ya, bukan lagi level pemula gitu ya. Jadi presentasi dengan slide yang penuh dengan kata-kata ini sebaiknya dihindari ya. Itulah ya, karena membaca tadi ya masalahnya, karena baca ya jadi takut lupa, sehingga apa yang
ingin dibaca ya ditulis semua di situ gitu ya. Nah ini jadi Anda tolong biasakan ya sehingga Anda terbiasa menjadi melakukan atau memberikan presentasi yang efektif dan efisien. Percaya ya bukan percaya Muhammad sama Tuhan ya. Maksudnya kemampuan Anda dalam melakukan presentasi adalah suatu kemampuan yang akan Anda gunakan seterusnya ya. Tidak hanya di kuliah, tapi setelah Anda kuliah ketika Anda bekerja nanti ya. Kemudian bekerja itu dalam artian tidak hanya sebagai Anda sebagai misalkan bekerja untuk satu perusahaan, tetapi ketika Anda sebagai wirausahawan pun ya, kemampuan Anda untuk melakukan persuasi ya, meyakinkan orang itu akan ditentukan oleh kemampuan Anda mempresentasikan sesuatu. Ya. Jadi kemampuan mempresentasikan itu kelihatannya kok ini dosen di IPB ini kerjaannya presentasi terus gitu ya. Itu sebetulnya untuk mengasah kemampuan Anda. Kemampuan Anda presentasi ini akan sangat berguna ya. Sampai sekarang bahkan saya ya masih belajar ya bagaimana melakukan presentasi yang efektif. Presentasi yang efektif yang itu kalau kita sudah bisa meyakinkan orang ya dengan presentasi kita gitu ya. Kalau orang yang menjadi audiens presentasi kita masih ngantuk gitu ya, nggak nyimak, melakukan yang lain, nah itu artinya kita belum bisa ya, belum bisa menyampaikan pesan kita secara efektif. Ya, jadi ini adalah kemampuan yang harus Anda asah terus-menerus. Ya, gitu. Kemudian ini ya, tadi ada dilengkapi dengan gambar ya. Ini juga maksud saya sudah informatif ya, artinya gambar-gambarnya sudah sangat lengkap dan lumayan komprehensif. Plus satu lagi ditambah dengan video ya. Tadi juga videonya sangat menarik ya. Artinya ini bisa memberikan gambaran bagaimana sebetulnya budidaya makroalga. Ya, jadi makroalga ini oke, ini sudah kita masuk ke substansinya ya. Jadi sebetulnya porsi makroalga seharusnya bisa lebih besar lagi ya dalam kegiatan mata kuliah. Sebetulnya tidak hanya TP2BA, bahkan seharusnya ada di mata kuliah yang lain juga ya, karena di aquaculture porsi makroalga atau kita sebut dengan rumput laut ya. Porsi rumput laut itu, Anda pernah tahu laporan FAO yang paling baru lah tahun 2020 ya. Apa yang paling besar produksi dunia, aquaculture dunia? Anda tahu nggak? Rumput laut. Ya, rumput laut gitu ya. Porsinya yang paling besar. Dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Dari mulai pangan langsung gitu ya, kalau kita konsumsi bisa kita konsumsi langsung, sampai dengan menjadi bahan baku berbagai industri ya, dari mulai industri pangan, kosmetik, bahkan industri-industri lain seperti cat ya, terus apa lagi ya, bioetanol misalkan tadi ada yang bertanya tentang bioetanol ya, artinya luas sekali ya pemanfaatannya. Berbeda dengan ikan misalkan, kalau ikan ya paling banyaknya ke pangan gitu ya. Tapi kalau rumput laut ini adalah sama seperti mikroalga sebetulnya, dan potensinya sangat besar. Ya memang mungkin ini menjadi evaluasi kita juga, kami juga ya, nanti porsi untuk kuliah makroalga ini harusnya ditambah. Nah kemudian dan makroalga ini unik ya, unik karena dia sebetulnya bukan tanaman. Ya, makroalga ini atau rumput laut ini, seaweed ini dia tidak tergolong ke dalam tanaman. Ya, dia tanaman, dia melakukan fotosintesis, tetapi dia tidak sempurna. Artinya dia tidak memiliki struktur seperti halnya tanaman ya, ada akar, kemudian ada daun ya, ada batang gitu. Nah, makroalga seaweed ini memiliki keunikan tersendiri ya. Tadi Anda lihat bagian-bagian tubuhnya ya, ada talus, kemudian ada apa lagi? Saya juga lupa ya. Yang paling utama sih sebetulnya talus ya, ada talus, blade. Biasanya yang umum adalah ada
talus ya dan hold fast. Jadi ada yang fungsinya adalah mencengkram substrat ya, tapi bukan akar ya. Kenapa? Karena dia mengambil nutriennya itu langsung menyerap di seluruh bagian tubuhnya. Kemudian cara reproduksinya juga menarik ya. Cara reproduksinya ada dua, ada seksual dan aseksual ya. Kemudian juga spesiesnya juga ini sebetulnya banyak sekali. Dan saya pernah membaca ada juga rumput laut yang dia bisa hidup di dasar gitu, di dasar laut yang gelap. Nah itu gimana caranya? Itu juga masih artinya sebetulnya banyak sekali misteri ya. Kalau Anda saya pernah membaca di suatu artikel atau apa, yang kita tahu tentang space ya, space itu luar angkasa, itu lebih banyak daripada yang kita tahu tentang apa yang ada dalam laut. Ya, informasi yang ada dalam lautan itu sangat sedikit dibandingkan dengan informasi yang sudah kita kumpulkan tentang outer space ya, tentang dunia antariksa. Ya, termasuk salah satunya mungkin terkait dengan rumput laut ya. Rumput laut itu spesiesnya banyak sekali, tetapi yang dibudidayakan juga sampai saat ini memang tidak banyak juga ya. Apa yang Anda tahu tadi dari kelompok 2? Spesies apa aja untuk yang tropis? Kelompok 2 tadi apa aja? Yang Anda tahu, mana ini kelompok 2? Spesiesnya apa aja yang ada di Indonesia lah paling enggak. Dikurangi lagi nih. Tadi tropis, sekarang di Indonesia. Apa yang ada di Indonesia? Halo kelompok 2. Ini siapa aja kelompok 2? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Iya, terdengar. Aisyah, Rita, Umi, Amirul Hidayat, Orfan. Spesies apa? Spesies rumput laut apa yang dibudidayakan di Indonesia secara komersil? Izin menjawab ya, Bu. Ya, Setahu saya itu rumput laut yang ada di Indonesia itu biasanya itu ada sargasum, terus ada juga yang Gracilaria sp, Bu. Ya, Gracilaria. Satu lagi ada yang sebetulnya lebih banyak daripada Gracilaria dan nilainya lebih tinggi. Nah, itu udah dijawab sama Akram. Ya. Ochema cotoni atau sekarang namanya menjadi Capapicus ya. Capapicus alvarezi. Ya. Itu adalah dua jenis rumput laut di Indonesia yang produksinya paling besar. Ya. Kalau dilihat dari nilai maka nilai yang paling tinggi itu adalah dari kelompok Capapicus. Yang kedua baru dari kelompok Gracilaria. Ya, kemudian di bawahnya ada contoh misalkan ada namanya water grape ya, apa namanya? Ya, sea grape. Saya lupa ya namanya. Itu bisa langsung dimakan itu. Aduh, lupa. Ada yang tahu nggak? Namanya sea grape. Lupa sih. Colerva ya. Tuh dari kelompok Colerva. Nah, kalau Colerva bahkan dimakan langsung ya. Saya di Sulawesi Selatan saya ingat saya ya. Sulawesi Selatan itu dijadikan makanan ya seperti halnya sayuran biasa gitu. Ya. Ibu, jadi, ya. Yang lawi-lawi ya, Ibu? Lawi-lawi, iya kali ya, nggak tahu. Bentuknya seperti anggur tapi kecil-kecil. Ya, dan itu kalau dimakan enak ya. Jadi apa ya? Isinya tuh seperti air gitu ya. Iya, Ibu, dibikin lalapan. Iya, dibikin lalapan. Saya pernah makan itu di 2 tempat. Satu di Jepara, satu lagi di Makassar waktu itu. Ya, jadi itu adalah beberapa contoh. Kemudian kalau kita tarik lagi ke arah global, ya. Ini Anda pernah makan apa sih namanya? Sushi. Pernah nggak? Jangan bilang nggak pernah. Pernah.
Oke, oh ada yang nggak pernah tuh. Amirul galeng-galeng berarti nggak pernah tuh. Ada yang pernah makan apa yang namanya yang lembaran itu ada nori. Ya, nori, Bu. Ya. Nah, nori itu adalah rumput laut, dibuat dari rumput laut. Tetapi rumput lautnya bukan rumput laut apa yang ada di Indonesia. Ya, itu adalah rumput laut dari kelompok Porphyra. Porphyra itu adanya di daerah di perairan subtropis. Ya. Kemudian ada lagi wakame contohnya ya. Jadi di Jepang, di Korea, di negara-negara Asia Asia Selatan bukan ya, bukan Asia Selatan ya. Asia Tenggara, Asia Timur ya. Asia Timur itu rumput laut itu variannya banyak ya. Dan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Porphyra itu saking kekurangannya ya orang produksi di Jepang itu mereka sampai mengimpor dari negara-negara Eropa. Ya, jadi Eropa juga mereka membuat memproduksi Porphyra untuk untuk diekspor ke Jepang. Saking banyaknya permintaan, mohon maaf. Nah, artinya apa? Artinya potensinya ini sangat besar ya. Jadi dan masing-masing juga memiliki biologi dari mulai biologi reproduksi ya, biologi dari aspek nutrien ya, budidaya ini juga masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya tadi ya, siapa yang bertanya ya, kecerahan optimal untuk rumput laut. Nah, ini juga sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau Anda udah belajar biologi laut kan ya? Jadi kalau biologi laut itu, kalau Anda ingat ya, itu kan ada spatial distribution ya, ada distribusi spasial ya, organisme biota laut yang ada di biota laut yang hidup di berbagai kedalaman ya, di berbagai kedalaman air itu kan memiliki kemampuan atau karakteristik yang berbeda-beda. Sama ya, rumput laut juga seperti itu. Jadi ada rumput laut yang memang dia hidupnya itu di dekat permukaan air. Jadi di kedalaman air tertentu. Kemudian sampai di kedalaman air yang lebih dalam lagi itu ada juga ya makroalga kelompok lain. Nah, ini masing-masing ini membutuhkan tingkat kecerahan yang berbeda. Ini ada kaitannya dengan spektrum warna yang mereka butuhkan. Ya, ada yang membutuhkan warna atau cahaya, bukan spektrum warna, spektrum cahaya ya. Spektrum cahaya yang mereka butuhkan. Ada yang membutuhkan spektrum cahaya dengan panjang gelombang tinggi, misalkan ya. Seperti warna merah itu, maka dia hidupnya ada di permukaan. Ya. Tapi ada juga yang membutuhkan pada spektrum warna yang rendah. Atau dia mengambil ruangnya itu adalah di ruang yang spektrum warna yang rendah sehingga dia bisa hidup pada kedalaman yang lebih tinggi. Ya, di tempat air di air yang lebih dalam. Nah, ini tentunya akan berpengaruh pada apa? Pada mikro atau makroalga jenis apa yang bisa kita tumbuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, pada komposisi pigmen apa yang akan dominan. Ya. Jadi kalau misalkan dia ada kedalaman tertentu ya, misalkan supaya pigmen warnanya bagus atau yang misalkan kalau Capapicus ya, Capapicus itu dari kelompok red algae kalau nggak salah ya, betul nggak? Kelompok 2. Betul nggak? Capapicus alvarezi atau Ochoma cottoni itu masuknya kelompok red algae, betul nggak? Iya, Bu. Ya, artinya apa? Artinya dia akan membutuhkan, dia akan mengakumulasi phycoerythrin ya. Nah, untuk mengakumulasi phycoerythrin itu dia membutuhkan spektrum cahaya tertentu. Sehingga apa? Sehingga kita supaya kita mendapatkan kandungan phycoerythrin yang tinggi, ya kedalaman air, bagaimana kita memposisikan memposisikan rumput laut di dalam air itu sangat menentukan. Ya, oke. Jadi
Jadi sangat menarik sebetulnya ya. Oke, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain tadi saya kira ada beberapa yang sudah dijawab. Ya, tadi ada yang bertanya tentang laminarin, alginat ya, itu adalah senyawa-senyawa bioaktif yang ada dalam rumput laut yang memang diekstrak ya untuk berbagai fungsi, untuk berbagai proses selanjutnya. Lalu ada juga yang menggunakan yang menanyakan tentang bioetanol ya, bioetanol ya ini memang sekarang lagi salah satunya menjadi salah satu hal yang menarik ya. Kenapa? Karena ternyata ya ini yang sedang dikembangkan oleh teman-teman terutama dari THP ya. Dari produksi satu jenis rumput laut ya, kita bisa mengekstrak berbagai senyawa bioaktif. Ya, kita bisa ambil misalkan klorofilnya, bisa kita ambil proteinnya, kemudian bisa juga sisanya itu ya ampasnya lah istilahnya itu ya. Ampasnya ini bisa kita fermentasi dan bisa digunakan untuk menghasilkan etanol dan digunakan ya sebagai tadi bahan baku untuk bioetanol untuk bahan bakar. Ya, jadi namanya itu istilahnya adalah biorefinery. Ya, jadi biorefinery itu bagaimana suatu bahan mentah itu diolah ya, diekstrak, mengalami proses ekstraksi berbagai macam senyawa bioaktif sampai tidak ada lagi yang tersisa. Ya, jadi itu biorefinery ini termasuk ke dalam konsep zero waste. Ya, kalau Anda pernah dengar ya, konsep zero waste juga sekarang sedang di mana berbagai industri itu diharapkan bisa memanfaatkan sumber daya secara semaksimal mungkin dan tidak menghasilkan waste, tidak menghasilkan limbah. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena kalau mau lebih dalam lagi, ya bisa lebih lama lagi ya. Saya kira udah cukup lah. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ada pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-14 ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya mewakili tim dosen, berarti saya pembuka, enggak nih. Ya pembuka dan penutup nih. Saya mewakili tim dosen mata kuliah teknologi produksi plankton, bentos, dan alga. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda selama 14 pertemuan ini. Ya, kami menyadari bahwa mungkin dalam penyampaiannya ini masih banyak kekurangan. Ya, masih banyak yang harus kami perbaiki. Dengan penyampaian ya, teknik penyampaian dengan PBL juga ini baru kita uji cobakan. Oh ya, mungkin satu sebelum saya tutup. Saya ingin mendengarkan pendapat Anda tentang bagaimana kuliah dengan metode PBL ini. Kira-kira pendapat Bu. Iya, silakan. Kalau kuliah sih menurut saya nggak begitu ini ya Bu ya, signifikan perbedaannya Bu. Mungkin pas praktikum Bu. Kenapa kalau praktikum? Iya, pas praktikum itu tugas-tugasnya lebih berat Bu, dan kayak datangnya itu keroyokan Bu, berbagai matkul tuh semuanya tugasnya berat-berat gitu Bu. Mungkin itu Bu. Contohnya seperti apa? Ya, project-project itu Bu, pas kalau waktu matkul praktikum Bu. Entah laporannya, entah apanya, tugas video segala macam Bu. Jadi tugasnya lebih berat sih Bu daripada sebelum-sebelumnya, dan ya hampir semua matkul tuh sama kayak gitu Bu, memberikan tugas-tugas yang seperti itu. Mungkin gitu sih Bu dari saya Bu. Oke, terima kasih Sudan ya. Jadi masing-masing mata kuliah itu memberikan tugas setiap pertemuan atau gimana maksudnya? Ada tugas pertemuan, ada tugas akhir juga Bu biasanya Bu. Masing-masing kuliah matkul itu beda-beda Bu. Oke. Oke. Ya, masukannya saya terima dulu ya. Nanti kita akan evaluasi lagi. Baik, terima kasih Sudan. Yang lain ada lagi? Bu, izin masuk. Ya, silakan.
Mungkin kalau kuliah begini mungkin Bu, kalau semester depan kalau mungkin PBL lagi, mungkin di awal ada penjelasan materi dari dosen ya Bu, melalui PPT sebelum presentasi, mungkin bisa begitu Ibu. Nah kan kalau kita sekarang langsung presentasi ya Ibu. Kalau praktikum sih memang ke praktikum kemarin memang ini ya Bu, ada pendahuluan dari dosen, tapi mungkin kuliahnya yang belum. Oke, Gitu Ibu. oke. Baik, terima kasih ya. Oke, mungkin saya ngasih gambaran aja ya. Kalau Anda praktikum offline, ya, itu tugasnya ya sama banyak juga. Ya, tapi memang justru kalau saya bandingkan memang kalau praktikum offline ya atau ketika kita kuliah offline, tugas itu banyak banyak terkait dengan fisik ya. Artinya fisik itu artinya yang terkait dengan skill Anda. Ya, sehingga mungkin Anda tidak akan terasa ya. Sementara kalau sekarang ya karena online, jadi banyaknya ya terasa berat karena semuanya jangan-jangan bentuknya seperti laporan ya, presentasi gitu ya. Jangan-jangan banyaknya seperti itu ya, gitu. Jadi mungkin terasa berat. Tapi nggak apa-apa ya. Ini juga kita tetap evaluasi ya. Kita sebetulnya mencari cara bagaimana supaya apa yang hilang karena kondisi pandemi ini bisa tetap tersampaikan untuk Anda gitu. Ya. Oke. Baik, ada lagi yang ingin berpendapat? Tidak ada? Ibu Oke. izin masuk, Bu. Ya, silakan Anissa. Kalau saya kuliah PBL dengan kuliah dijelaskan dosen itu lebih prefer ke dijelasin dosen gitu, Bu. Karena kalau kuliah dijelasinnya oleh teman-teman, kayak gimana ya, kemampuan kita terbatas gitu, ilmunya nggak sebanyak dosen. Jadi ke saya sendiri gitu ilmunya kurang masuk, terus juga kurang seru gitu menurut saya, Bu. Jadi saya lebih suka kuliah itu dijelasin sama dosen, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Ya, oke ya. Kita tidak tahu sampai kalau tidak pernah bisa membandingkan kalau belum pernah mengalami dua-duanya ya. Ya, jadi ya dosen juga sama ya. Dosen ini kita tadinya tuh setiap mau mengajar itu kita siapkan semua bahan kuliah itu sudah ada. Sebetulnya kenapa kita meminta ada porsi, mungkin untuk next time kita harus memang porsinya nanti kita akan seimbangkan ya. Jadi ada dosen yang menjelaskan dulu, kemudian nanti Anda memberikan presentasi ya. Itu saya kira itu tadi saran yang bagus tuh dari siapa ya? Dari Mei ya? Atau dari Mahdiah? Lupa. Mahdiah tadi, Bu. Oh, dari Mahdiah. Iya ya, oke. Saya short memory-nya agak-agak ini. Nah, jadi itu saran yang bagus ya. Jadi nanti bisa saja nanti porsinya adalah kita dosen menjelaskan ya, kemudian nanti atau bisa juga misalkan presentasinya sebetulnya saya perhatikan dari sesi saya ya yang mikroalga termasuk tadi, sebetulnya Anda sudah bisa mendapatkan informasi yang paling tidak minimum ya. Ada yang bisa lengkap sekali, ada ya kelompok, ada juga yang minimalis gitu ya. Tetapi informasi minimum yang harus ada tuh sebetulnya Anda sudah bisa mencapai sendiri. Ya, ini adalah penilaian saya ya. Jadi saya menghadiri berarti ada berapa? Ada 4 pertemuan. Ya, saya bisa melihat bahwa Anda sebenarnya bisa mendapatkan informasi itu sendiri. Nah, tetapi memang ya ada informasi-informasi yang detail ya terkait misalkan bagaimana experience artinya pengalaman-pengalaman dari yang didapatkan dosen sebetulnya
itu aplikasinya seperti apa di lapangan. Nah, itu bisa ditambahkan. Jadi bisa saja nanti bentuknya tetap seperti ini, tetapi nanti penjelasan dari dosennya mungkin yang akan lebih ditambahkan gitu ya porsinya, sehingga Anda juga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih maksimal ya. Oke, ada lagi? Bu, izin masuk, Bu. Ya, silakan Wali. Mungkin untuk durasi presentasi 45 menit tanpa sebelumnya ada pengantar dari dosen itu mungkin rasanya terlalu lama ya Bu, karena kita belum ada bayangan materi dan pembekalan gitu Bu. Terus jadinya dari kitanya sendiri terkadang banyak yang menampilkan video tuh hanya untuk killing time aja gitu Bu. Videonya tuh ya mungkin kurang juga gitu. Jadi gimana ya caranya untuk mencukupi 40 menit? Oh ya udah kita tayangin video aja, tapi videonya sebenarnya nggak terlalu substansial gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya tahu kok apa maksudnya menampilkan video itu. Ya, tapi memang jadi gini ya. Sebetulnya tahu nggak kenapa kita dosen itu ngajar ya biasanya kan berarti 50 kali 100 menit ya, kurang lebih 100 menit. Ya kan? Gitu. Kita dosen 100 menit bisa ya ngajar ya untuk topik yang sama gitu. Ya. Harusnya kita membayangkan ya, itu setengah sebetulnya ya, dari setengah 45 menit itu setengah dari yang biasa kita berikan. Ya, kita sudah memberikan clue bahwa Anda ini cari informasinya tentang ini. Nah, sebetulnya saya bisa dengan mudah membalikan situasinya nih, ya. 45 menit itu gampang kalau Anda mau membaca lebih banyak. Ya, Anda mau mengeksplor lebih banyak. Ya kan? Anda punya satu kelompok itu ada 5 orang, 4 sampai 5 orang. Satu orang mengeksplor tentang satu bagian ya, misalkan tentang reproduksi makroalga aja, itu udah banyak banget, gitu ya. Jadi nggak perlu sebetulnya video itu bisa aja hanya tambahan saja, ya kan, gitu. Jadi jadi itu istilah itu sebagai kita sama-sama ya, sama-sama mengevaluasi gitu ya. Jadi sebetulnya Anda tuh kalau yang kita harapkan itu adalah Anda di sini punya satu kelompok ya, 4 sampai 5 orang, bisa membagi tugas ya, mana yang fokusnya ke tentang reproduksi misalkan, mana yang satu fokusnya tentang biologi, mana yang satu fokusnya lagi tentang apa saja manfaatnya gitu ya. Mana yang satu fokus lagi untuk budidayanya. Ya, itu informasinya harusnya bisa dapat jauh lebih banyak. Gitu ya. Nah, nanti dosen tinggal menambahkan aja. Ya, dosen menambahkan dengan ini aplikasinya aplikasi di lapangan, mungkin teorinya Anda bisa dapat dari mana aja. Ya, tetapi aplikasi di lapangan maka itu akan dikonfirmasi oleh dosen. Ya, bahwa ini sebenarnya kalau di Indonesia caranya seperti ini loh, gitu. Ya. Apakah ini sudah diaplikasikan di Indonesia atau belum? Ya, gitu ya. Atau ini teorinya memang seperti itu, tetapi pada prakteknya seperti apa, gitu ya. Nah, itu dosen yang berfungsi sebagai istilahnya melengkapi informasi yang Anda dapatkan. Gitu ya, Wali ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Oke, ada lagi? Saya senang nih kalau banyak yang mengeluarkan suara ya, yang menyampaikan pendapat gitu ya. Karena selama ini saya merasa mahasiswa BDP ini pendiam semua gitu ya, jarang sekali ada yang suka menyuarakan pendapatnya gitu. Ya, saya nggak tahu kenapa itu. Ya, itu padahal suatu budaya yang salah kalau menurut saya. Harusnya tidak seperti itu. Apa sih yang membuat Anda malu untuk bertanya gitu ya, atau untuk berkomentar? Ya, Anda tuh lulusan IPB ya, nggak semua orang bisa masuk IPB. Tahu nggak? Anda harus bersaing dengan berapa orang untuk bisa masuk IPB? Ya, jadi tidak ada yang harusnya Anda tidak perlu merasa malu gitu ya, untuk bertanya atau untuk menyuarakan pendapat ya. Apa aja? Ya, dan pada forum apapun ya, saya selalu memaksakan diri saya untuk bertanya, walaupun pertanyaan itu mungkin ya pertanyaan receh istilahnya gitu ya.
pada event apapun, mau itu event internasional, nasional apalagi gitu ya. Jadi dan itu membuat saya terlatih juga ya, terlatih pertama kemampuan berbicara ya, public speaking itu sangat penting ya, itu Anda akan terlatih. Pertama mungkin pertanyaan kita bahasanya ya itulah campur-campur gitu ya, antara bahasa preman, bahasa gaul dan bahasa formal. Tapi lama-lama nanti Anda akan terbiasa. Kalau Anda perhatikan mungkin pada saat saya ngajar juga kan bahasanya ya gitulah. Ya, tidak selalu formal. Ya. Jadi itulah mungkin ya yang harus coba dilatih ya untuk menyuarakan pendapat Anda dimanapun. Ya, ini Anda mumpung jadi mahasiswa, ya mahasiswa itu tempatnya salah. Jadi kalau salah masih dimaklumi, karena apa? Karena Anda mahasiswa, gitu. Coba kalau dosen salah, boleh nggak dosen salah? Boleh sih, ya. Siapapun boleh ya berbuat salah, tapi yang tidak boleh itu adalah mengulangi kesalahan yang sama. Itu ya, oke. Oke ya, jadi saya kira itu mungkin ya. Ada lagi kalau tidak ada. Ibu izin Ya. masuk. Oke, silakan. Ya Ibu, ya di sini saya kan PJ Ibu, mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak selama 14 minggu ini juga untuk Ibu dan dosen-dosen semua. Terima kasih, dan ini ada sedikit kenang-kenangan Ibu. Mana? Dari kami nanti mau foto bareng sama Ibu. Iya. Teman-teman ayo dipasang begini. Terima kasih banyak Ibu Juli. Wah, apa itu bacaannya? Keren-keren. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu dosen TP2W. Oke, terima kasih banyak. Iya Ibu, terima kasih. Ini gambarnya lapangan ya? Iya Ibu. Iya Ibu, template-nya lapangan. Kan TP2BA harus ke lapangan Bu, praktik Harus langsung. ke lapangan, oke ya. Siapa yang udah di Bogor? Sudah lama Ibu. Banyak Bu, udah banyak yang ya? di Bogor. Oh, oke. Udah banyak yang di Bogor ya. Saya sebetulnya, saya tuh punya hutang sebetulnya. Saya tuh udah mengundang ini apa sih namanya dari Inve. Inve itu kan dia produksi bukan ya, dia salah satu distribusi atau perusahaan yang menghasilkan Artemia ya. Mereka sudah bersedia untuk memberikan demo secara offline, cuman saya waktunya yang belum ada ya. Tapi next time lah ya, gampang. Kita masih akan mudah-mudahan ya semuanya sehat ya, kita bisa bertemu di kampus dengan kondisi offline ya, dan kondisinya bisa membaik ya, sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara offline langsung ya di ruang gambar. Saya udah pernah memberikan kuliah di ruang gambar, udah belum sih? Kayaknya bukan angkatan kalian ya. Oh iya, bukan angkatan kalian, berarti kakak kelas ya, itu mata kuliah TP3I. Ya memang beda ya, beda suasananya. Tapi nggak apa-apa ya, apa yang terjadi jangan sampai membuat kita menjadi menjadi malah seperti sesuatu yang hilang ya, tapi kita menemukan sesuatu yang baru ya, harusnya selalu seperti itu. Oke ya, bisa foto silakan. Iya Ibu, izin ayo teman. Ya baik, dimulai untuk yang satu, bisa dia bebek 1, 2, 3. Oke, slide setelahnya 1, 2, 3. Sudah Ibu.
Terima kasih banyak ya. Oke, sampai ketemu mudah-mudahan di semester depan. Belum ya, UAS dulu ya. Sampai ketemu di UAS. Mudah-mudahan sukses dengan UAS-nya ya. Tapi saya kira karena kita sekarang banyak porsi penilaian adalah banyaknya dari presentasi Anda ya dan juga praktikum. Saya kira Anda tidak perlu khawatir ya. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus di mata kuliah ini ya. Gitu. Kalau nilainya sih ya kita lihat nanti ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Saya izin live duluan ya. Iya Ibu.